Dewa Medis Terkuat, Bab 375. Saudara Kiran, apakah kamu bersedia menikah dengan orang di depanmu ini? Upacara yang rumit dan hikmat pun dimulai, dan semua orang menatap pasangan pengantin baru di lapangan dengan penuh kegembiraan. Setelah keduanya berkata ya, pembawa acara dengan hikmat mengumumkan bahwa keduanya telah menjadi suami istri. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang, Sun Xiangyi telah sepenuhnya menjadi wanita tertua di keluarga Lu. Sun Xiangyi begitu gembira hingga ia menangis kegirangan. Lu Qiran juga memiliki senyum di wajahnya, tampak sangat bangga. Saat-saat terpenting dalam hidup tidak lain adalah malam-malam diterangi cahaya bulan dan ketika nama Anda tercantum dalam daftar kandidat yang berhasil. Bagi Lu Qiran, mendapat tempat dalam ujian kekaisaran tidak berarti apa-apa. Sebagai perbandingan, menikah telah menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Usai upacara, suasana kembali semarak. Lu Qiran menghela napas panjang. Apa yang paling dibencinya adalah etika yang merepotkan seperti ini, dan sekarang akhirnya berakhir. Pada saat ini, di luar pintu, sesosok pemuda membuang rokok di sudut mulutnya, menghancurkan puntung rokok, dan berjalan menuju rumah keluarga Lu. Kakak Qiran, apa kabar? Begitu suara jelas ini keluar, seluruh hadirin tercengang sejenak. Saat ini, Lu Qiran baru saja menyelesaikan upacara pernikahan. Siapakah yang berani memanggilnya sebagai saudara dan memanggil dia dengan namanya? Ketika Lu Qiran mendengar suara itu, dia tiba-tiba tertegun. Wajah Sun Xiangyi menjadi pucat dan ekspresinya sangat tidak wajar. Siapa dia? Beraninya kau datang ke sini saat ini? Apakah dia sudah bosan hidup? Upacara baru saja berakhir, dan dia bahkan belum dikirim ke kamar pengantin. Dia datang ke sini untuk membuat masalah. Keluarga Lu, mengapa kalian tidak mematahkan kaki anjingnya? Aku benar-benar lelah hidup. Saat berikutnya, anak buah Lu segera melangkah maju dan mencoba mengusir pihak lain. Berhenti. Jangan bergerak. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Namun, pihak lain tetap tidak tergerak, dan para pelayan keluarga Lu secara alami maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sialan, kau cari mati. Tetapi hampir pada saat mereka mengambil tindakan, angin sepoi-sepoi yang harum melintas, dan semua orang terlempar mundur. Sosok Fang Qingshui menonjol dari kerumunan. Penampilannya tidak kalah dengan Sun Xiangyi, tetapi dia sangat hormat kepada pengunjung, yang membuat Lu Qiran sangat tidak senang, seolah-olah dia sedang ditekan oleh seseorang tanpa alasan. Fang Qingshui. Dasar bajingan, aku tidak menyangka setelah tidak melihatmu selama beberapa hari, kau benar-benar akan belajar seni bela diri. Lu Qiran sedikit tertegun, tetapi tidak terlalu terkejut. Dalam dunia seni bela diri, ada banyak metode pencerahan, dan bukan hal yang aneh bagi orang biasa untuk berevolusi menjadi seorang pejuang dalam semalam. Fang Qingshui mencibir. Lu Qiran, berhentilah memanggilku Jalang. Akhirmu sudah di sini. Kau tidak akan punya ruang untuk bersikap sombong lagi. Lu Qiran tertawa keras. Hahaha, sungguh lelucon. Kiamat bagiku, Lu Qiran. Selain Tuhan, siapa lagi yang bisa membawakanku kiamat? Setelah terdiam sejenak, tatapannya tertuju pada Xiao Chen. Kau dalang di balik Fang Qingshui, kan? Beberapa hari terakhir ini, ku dengar beberapa cabang keluarga Lu diserang. Mungkinkah kau dalang di balik semua ini? Dasar bajingan kecil, berani sekali kau berani menyerang keluarga Luku. Kurasa kau benar-benar sudah bosan hidup. Ekspresi Xiao Chen tenang. Apa? Baru 5 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, Lu Qiran, apakah kamu tidak mengingatku? Lu Qiran mencibir, mengangkat dagunya, dan berkata dengan arogan. Apakah aku perlu mengingatmu? Di dunia ini, hanya orang lain yang mengingatku. Tidak ada seorang pun yang layak untuk kuingat. Xiao Chen tersenyum. Benar sekali. Anda, tuan muda tertua dari keluarga Lu, sangat agung. Darah di tangan Anda mungkin lebih banyak daripada garam yang dimakan orang biasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah meninggal secara tragis di tangan Anda. Saya, seorang manusia biasa, tentu saja tidak layak mendapatkan perhatian Anda. Lu Qiran tersenyum dingin. Benar sekali. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menarik perhatianku. Dasar semut kecil, beraninya kau datang ke pernikahanku untuk membuat masalah. Aku akan menyesal jika tidak memotongmu menjadi beberapa bagian. Xiao Chen berkata dengan tenang. Jangan terburu-buru. Aku di sini untuk memberi selamat padamu, dan aku sudah menyiapkan 2 hadiah yang berlimpah untuk kakak Qiran. Apa kau tidak ingin melihatnya, kakak Qiran? Lu Qiran sedikit mengernyit, lalu mencibir. Baiklah. Kalau begitu, biar kamu yang memberikan hadiahnya dulu,
biarkan aku melihatnya, lalu aku akan menghukummu mati, tidak akan terlambat. Xiao Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan menatap Fang Qingshui. Fang Qingshui mengangguk dan segera mengeluarkan kotak kayu mawar yang dibawanya. Pelayan keluarga Lu segera melangkah maju untuk mengambilnya dan membawanya kepada Lu Qiran. Membuka. Atas perintah Lu Qiran, para pelayan segera membukanya. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan kepala untuk melihat harta langka apa yang dikirim Xiao Chen. Namun, saat kotak kayu rosewood itu dibuka, semua penonton terkesiap kaget, dan beberapa wanita bahkan muntah di tempat. Semua orang di keluarga Lu mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Terutama Tuan Lu, matanya hampir terbalik dan dia pingsan. Lu Qiran mengepalkan tangannya sedikit, menyipitkan matanya, dan dua sinar dingin keluar dari matanya, langsung menuju Xiao Chen. Kau benar-benar membunuh leluhur keluarga Luku. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh leluhur keluarga Luku? Xiao Chen mengangkat bahu. Bukan karena ada yang memberiku keberanian, aku hanya merasa tidak ada hadiah yang bagus untuk merayakan pernikahan kakak Qiran. Kebetulan saja leluhurmu berinisiatif untuk memberikannya kepadaku. Aku melihat kepalanya sangat bulat, dahinya penuh, dan fitur wajahnya bagus. Itu sangat cocok untuk membuat pispot, jadi aku mengambil kepalanya dan memberikannya kepada kakak Qiran dan istrinya untuk membuat pispot pada malam pernikahan mereka. Bagaimana? Kakak Qiran, apakah kamu menyukai hadiah pertama yang aku pilih dengan hati-hati ini? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin menjadi ketakutan. Kerusakan. Sungguh sangat disayangkan. Dia memenggal kepala leluhur seseorang dan ingin memberikannya kepadanya untuk digunakan sebagai pispot, dan dia bahkan mengatakannya dengan sangat benar, seolah-olah dia benar-benar memberikan hadiah besar kepada pihak lain. Ini cukup untuk membuat orang marah setengah mati. Dan yang paling penting adalah, orang yang diolok-olok Xiao Chen sebenarnya adalah keluarga Lu. Apa itu keluarga Lu? Di dunia sekuler, itu setara dengan keberadaan seperti dewa. Kekuatan keluarga Lu, dan di belakang keluarga Lu, diwakili oleh Istana Abadi Seni Bela Diri Kerajaan Yan. Siapa yang berani memprovokasi? Sudah berakhir. Pada saat ini, hampir semua orang memikirkan Xiao Chen. Lu Qiran mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh. Pada saat ini, Xiao Chen telah benar-benar menyentuh batasnya. Dia tidak hanya membunuh leluhur keluarga Lu, dia juga mempermalukan seluruh keluarga Lu di depan seluruh dunia. Jika dia tidak membalas penghinaan ini, dia, Lu Qiran, tidak akan lagi disebut Lu Qiran. Bab 376. Lu Qiran mengepalkan tangannya, dan tulang jarinya berderit. Wah, kau benar-benar cari mati. Xiao Chen tersenyum santai. Kadang-kadang, melihat musuh kesakitan memberinya perasaan memuaskan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan berapapun. Saudara Qiran, mengapa kamu begitu marah? Selama bertahun-tahun, tidak sedikit jiwa tak berdosa yang mati di tanganmu, kan? Selama kamu, Lu Qiran, sedikit saja tidak senang, kamu akan membunuh seluruh keluarga. Mengapa? Kamu baru saja kehilangan seorang leluhur, apakah perlu bersedih dan marah seperti itu? Ini tidak sesuai dengan sikapmu sebagai tuan muda. Lu Qiran mengepalkan tangannya lebih erat lagi. Pada saat ini, semua orang dari keluarga Lu sudah mulai bergegas maju. Tuan Tua Lu gemetar, mengulurkan jarinya yang kering, menunjuk Xiao Chen dan berkata, silakan, jatuhkan dia. Aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Semua orang dari keluarga Lu hendak melangkah maju ketika Xiao Chen berbicara lagi dengan senyum tenang. Saudara Qiran, aku punya hadiah hebat lain yang belum kuberikan padamu. Apa kau tidak ingin melihatnya? Begitu kata-kata ini keluar, Lu Qiran segera melambaikan tangannya. Berhenti di situ. Lu Qingshan berkata, apa yang kau tunggu? Anak ini telah membunuh leluhur keluarga Lu kita. Tidak perlu membuang waktu untuknya. Bunuh dia segera, itu hal yang benar untuk dilakukan. Diam. Lu Qiran meraung marah, sekalipun pihak lain itu adalah ayahnya, dia tidak peduli. Selama bertahun-tahun, meskipun dia hanya generasi ketiga dari keluarga Lu, otoritasnya dalam keluarga Lu jauh lebih kuat daripada ayahnya. Di seluruh keluarga Lu, kecuali lelaki tua yang dapat dibandingkan dengannya, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Setelah Lu Qiran meraung, dia mengepalkan tinjunya, menatap Xiao Chen di depannya, dan berkata dengan dingin. Katakan padaku, apa hadiah keduamu? Hadiah pertama sudah menjadi kepala leluhur keluarga Lu, jadi hadiah kedua pasti bukan hal yang baik. Dia, Lu Qiran, harus tahu hal ini, kalau tidak, dia akan memiliki simpul ini di hatinya selama sisa hidupnya.
Pada saat ini, wajah Sun Xiangyi menjadi pucat seperti lilin, dan dia segera berbicara dengan cemas. Qiran, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Dia pasti mencoba mengulur waktu, kamu harus membunuhnya dengan cepat. Lu Qiran mendengus dingin. Diam. Bukan giliranmu sebagai wanita untuk ikut campur dalam urusan keluarga Lu. Lagi pula, dia sudah masuk ke pintu keluarga Luku. Kalau dia mau kabur, dia harus punya kemampuan untuk melakukannya. Setelah mengatakan ini, dia menatap Xiao Chen dan berbicara lagi. Katakan padaku. Aku ingin melihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan. Xiao Chen mengangguk. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah tuan muda tertua dari keluarga Lu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Hadiah kedua yang kuberikan padamu adalah seorang anak. Seorang anak. Apa maksudmu? Lu Qiran sedikit mengernyit, dan Xiao Chen berbicara lagi. Tidak ada yang istimewa. Hanya saja beberapa hari yang lalu, Nona Sun, oh tidak, Nyonya Ling, datang ke wilayahku untuk bermain. Untuk menunjukkan keramahanku sebagai tuan rumah, aku secara khusus memilih beberapa pria kuat dari pelayanku untuk membantu Nona Sun meregangkan ototnya. Sekarang, setelah sekian hari, Nona Sun, kurasa kau hamil, kan? Kakak Qiran, kau menikah dengan seorang istri dan aku akan memberimu seorang anak. Beli satu, dapatkan satu gratis. Apa kau bahagia? Apakah kamu gembira? Suara Xiao Chen bergema di seluruh rumah keluarga Lu. Senyumnya yang selembut angin musim semi, kini tampak menakutkan bagaikan iblis dari jurang. Lu Qiran seperti tersambar petir. Dia terhuyung mundur 2 langkah, berbalik dan menatap Sun Xiangyi dan berkata, apakah yang dikatakannya benar? Bagaimana Sun Xiangyi bisa mengakuinya? Tentu saja saya menggelengkan kepala dengan kuat sebagai tanda menentang. Itu tidak benar. Ini tidak benar. Qiran, dia memfitnahku. Dia ingin membuatmu marah dan mempermalukan keluarga Lu. Kau tidak boleh mempercayainya. Saat dia berbicara, Sun Xiangyi sudah merasa mual. Melihat hal itu, buktinya tak terbantahkan dan semua hadirin langsung gempar. Xiao Chen tersenyum lagi dan berkata, tentu saja. Jika saudara Qiran tidak percaya, saya punya rekaman video dan arsipnya di sini. Bagaimana kalau saya berikan sebagai hadiah? Pada saat ini, Lu Qiran memuntahkan seteguk darah. Dia begitu marah sampai muntah darah. Qiran, kamu baik-baik saja. Sun Xiangyi segera berlari menghampiri dengan ekspresi cemas di wajahnya, tetapi Lu Qiran menamparnya dengan keras dan membuatnya terpental. Pergi kau. Jalang. Sun Xiangyi terjatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dia sudah tamat, semuanya tamat. Keluarga Sun juga sudah selesai. Tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Dan orang-orang yang hadir juga sangat terkejut. Saya tidak hanya terkejut dengan apa yang terjadi di keluarga Lu. Pada saat yang sama, dia juga terkejut dengan Xiao Chen yang melakukan semua hal ini. Orang ini, apa yang dilakukannya terlalu kejam, bukan? Ini sama saja dengan menginjak-injak wajah seluruh keluarga Lu dan menghancurkannya dengan kejam, berulang-ulang. Ini bukan lagi sekedar perseteruan hidup dan mati. Ini hanyalah situasi yang akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Namun dari mana Xiao Chen mendapatkan keberanian itu? Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk melakukan hal ini? Keluarga Lu, keberadaan macam apa itu? Tidak ada seorang pun di seluruh negeri yang berani memprovokasi. Keluarga bangsawan yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan juga merupakan juru bicara istana Peri Wulin di dunia sekuler. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi seseorang dengan identitas dan latar belakang seperti ini. Tapi sekarang, Xiao Chen tidak hanya memprovokasi mereka, tetapi juga menghancurkan reputasi keluarga Lu, membuat keluarga Lu menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Orang ini, apakah dia tidak takut mati? Setelah menarik napas dalam-dalam, Lu Qiran mengepalkan tangannya, menatap Xiao Chen dengan matanya, wajahnya sangat dingin. Bajingan! Siapa kamu sebenarnya? Xiao Chen menyalakan sebatang rokok, matanya dipenuhi dengan sedikit desahan dan kesombongan. Jiang Bei, Xiao Chen. 4 kata sederhana ini membuat Lu Qiran merasa seperti tersambar petir. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saat itu, aku mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke sungai. Tidak mungkin kau masih hidup. Apakah kau berbohong padaku? Apakah kau berbohong padaku? Xiao Chen tampak tenang dan berkata, berbohong padamu. Apakah menurutmu aku harus berbohong padamu? Memang, sekarang dia benar-benar tidak perlu berbohong kepada Lu Qiran. Semua yang dilakukannya benar-benar menyinggung keluarga Lu. Dia hampir mati.
Sungguh, tidak perlu bagi orang seperti itu untuk berbohong. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, ekspresi kegilaan muncul di wajah Lukiran. Aku tidak menyangka kau akan kembali. Kau tidak hanya tidak mati, tapi kau juga telah berkultivasi hingga ke tingkat ini. Wah, kau benar-benar beruntung. Tapi, sayangnya kamu terlalu bodoh. Bersambung.